Belum banyak yang tahu bahwa anak dari pola asuh orang tua narsistik itu nggak pernah dengar kata maaf dari orang tuanya. Pernah nggak sih punya pengalaman orang tua narsistik kamu melakukan kesalahan yang benar-benar jelas fatal gitu, tapi dia nggak minta maaf? Yang ada justru ketika kamu membicarakan kesalahan orang tua kamu, dia malah balik marah ke kamu. Bagi orang tua yang narsistik, minta maaf itu menurunkan egonya dia, dan itu bakal mustahil banget mereka meminta maaf, karena itu hal yang gak mungkin. Orang tua yang NPD, orang tua yang narsistik merasa dirinya adalah superioritas, dominan, berkuasa. Jadi ketika mereka mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan, itu bertolak belakang dengan prinsip hidup mereka yang merasa mereka itu sempurna. Nggak mungkin ada salah, nggak mungkin ada cacat, nggak mungkin ada keliru. Memiliki orang tua narsistik membuat kamu merasa, kok selalu aku yang ngalah ya, padahal yang melakukan kesalahan adalah orang tua gitu. Kok kayaknya aku neraka lebih dekat gitu dengan aku. Selalu ada ancaman anak durhaka, anak yang gak pernah cukup. Kenapa sih mereka gak mau minta maaf gitu, padahal mudah kan? Ini akan merusak citra sempurna yang mereka bangun sejak lama gitu. Meminta maaf adalah mengakui bahwa dia nggak sempurna. Kayaknya kayak familiar kan mendengar bahwa yang waras ngalah. Bisa jadi kamu berhadapan dengan orang yang narsistik atau NPD gitu. Orang tua tapi ngerasa benar aja. Bisa jadi orang tua itu adalah orang tua yang narsistik. Dan sekarang saat kita jadi orang tua, punya anak tanpa sadar gitu, ketika anak melakukan kesalahan, berisik atau mengganggu kerja kita gitu, kita marah gitu, ngamuk, dan ngerasa nggak mesti harus minta maaf ke anak gitu, padahal udah melukai hati anak. Sebaiknya kita berbenah diri kalau rantai trauma ini harus putus gitu. Biar apa, di masa tua kita nggak dipimpin oleh anak-anak hasil pola asuh kita yang narsistik juga gitu. Kita udah berat hidup di masa lalu, masa kanak-kanak, masa kecil dengan buka orang tua narsistik. Jangan sampai masa tua kita itu harus berurusan dengan anak-anak yang jadi pemimpin yang narsistik juga. Terus gimana mengawalinya, memulainya agar masa tua kita tuh tidak dipimpin oleh orang-orang narsistik? Kita berani minta maaf karena bikin hati anak terluka, karena bikin anak sedih, karena bikin anak marah, kecewa, ngambek. Beranilah untuk minta maaf, walaupun menurut kita sepele banget sih, kayak begini aja bocil nangis gitu, kayak begini aja tuh kayak putus asa mau bunuh diri gitu misalkan ya. Tetaplah minta maaf. Ini nggak menurunkan wibawa kamu sebagai orang tua, nggak menurunkan harga diri kamu, nggak menurunkan kekayaan kamu, status kamu di mata sosial ketika kamu minta maaf ke anak, karena orang tua juga manusia dan bisa banget juga melakukan kesalahan. Kalau kita orang tua yang punya empati, bukan NPD juga, gak masalah dong untuk mengakui kesalahan telah melukai perasaan anak. Ini akan berdampak besar gitu ketika satu orang tua mau memaafkan anaknya sendiri. Anaknya juga tumbuh jadi sehat, gak punya endapan trauma, emosi yang harus meledak dan merusak peristiwa hidup orang lain gitu. Apalagi kalau ini disebarkan di media sosial, kalau misalkan kita harus merubah pola asuh orang tua yang salah. Pola asuh orang tua yang salah itu yang kayak gimana? Yang dia melakukan kesalahan tapi dia tetap merasa benar, nggak perlu minta maaf kan. Sekarang jadilah orang tua yang merasa penting untuk minta maaf sesepele apapun emosi anak itu menurut pandangan kita sebagai orang dewasa. Dengan kita menjadi orang tua yang mau minta maaf, kita mendidik anak yang akan tumbuh menjadi pribadi bertanggung jawab di masa depan. Pribadi yang tulus, bukan yang apa-apa tuh transaksional gitu. Jadi bantu kalau ada udangnya di baliknya. Jadi kalau misalnya kita berani gitu untuk minta maaf atas perasaan terlukanya anak akibat ulah kita gitu,
kita akan menciptakan generasi yang menyelamatkan kita di masa tua gitu. Jadi itu nggak menurunkan harga diri orang tua, justru menumbuhkan cinta, menumbuhkan rasa pengertian, perhatian antara anak dan orang tua. Anak juga, masa iya sih mau ninggalin orang tua yang mendidik dia dengan benar gitu. Kan ketakutan orang tua narsistik ini taruh di panti jompo gitu. Sedangkan kalau emang anak yang tahu diri ya nggak apa-apa kali masa tua gue di panti jompo gitu kan. Jadi kan nggak nyusahin anak cucu gitu. Tapi kalau di Indonesia budayanya kayak ngajarin naruh orang tua di panti jompo adalah untuk anak durhaka. Padahal bisa jadi orang tua yang nggak mau taruh di panti jompo adalah orang tua yang nyebelin, orang tua yang maunya ngerepotin anak, orang tua yang gampang memberi label anak itu durhaka. Dengan kita berani minta maaf atas kesalahan kita yang melukai perasaan anak, ini menunjukkan bahwa kita orang tua yang waras, benar gitu, lurus, enggak yang seenak jidatnya gitu. Itu yang membedakan orang tua waras sama orang tua yang maunya menang secara ego aja.